layanan informasi mengenai kepribadian manusia. Bisa membuka? Kalian tahu nggak kepribadian itu apa? Coba siapa yang tahu? Tangan. Kepribadian manusia itu apa? Saya Kak. Sikap dan perilaku diri sendiri. Ada lagi? Kepribadian itu adalah bawaan setiap manusia yang memiliki kepribadiannya sendiri. Nah, kepribadian itu tuh gak ada nih, misalnya kamu sama dia itu sama, itu gak mungkin karena kepribadian orang itu beda-beda. Setiap manusia itu kepribadiannya beda-beda, gak bakal ada yang sama. Misalnya kamu berperilaku kamu terlambat nih, belum tentu kan orang lain itu juga bakal terlambat. Faktor yang membentuk kepribadian itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor bawaan, itu kayak gen. Misalnya kayak perempuan itu kan dominannya ke ayah, kalau laki-laki itu lebih dominan ibu. Faktor internal itu misalnya kalau dari fisik itu misalnya rambut, keriting, itu faktor internal. Faktor bawaan itu keras kepala, badan keras kepala, lemah lembut, itu kepribadian. Nah, sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang dari lingkungan sosialnya, lingkungan pribadinya, itu faktor eksternal. Faktor itu tuh terbentuk dari lingkungannya gitu. Misalnya di lingkungannya ini nggak baik nih, ya udah kalau itu bakal terikut gitu, dia bakal terikut. Itu salah satu ciri-ciri faktor eksternal. Selanjutnya itu tipe kepribadian. Ada yang tahu nggak kepribadian itu ada berapa? Ada berapa? Siapa yang tahu? Tangannya. Dua. Ada yang tahu? Ada dua nggak? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ada dua. Yang lain ada yang tahu? 5. Siapa yang jawab 5? Kurang tepat sih, kurang tepat. Tempat sih. Iya benar. Kepribadian itu ada 4. Yang pertama itu kepribadian kamu memiliki ciri-ciri ekstrovert, optimis, periang, dan penuh semangat, penuh rasa ingin tahu, dan tipe ini juga memiliki kebutuhan mendasar akan pengetahuan dan penghargaan. Yang kedua itu ada tipe melankolis. Ciri-cirinya yaitu introvert, pemikir, pesimis, yang mendalam dan penuh pikiran yang analitis. Terus dia juga serius dan takut, cenderung dia jenius, berbakat, dia juga sensitif, dan tipe ini juga sangat teliti dan hati-hati. Dia juga mudah curiga gitu. Terus dia juga taat aturan. Nah, kalau misalnya yang nggak taat aturan ini bisa jadi dia bukan tipe dari melankolis. Terus tipe ini juga memiliki kebutuhan mendasar berupa tanggung jawab yang bermutu dan didukung data yang lengkap dan akurat. Dia itu kayak anak-anak bahasa kayak gitu. Terus tipe melankolis ini juga biasanya itu dia suka nulis-nulis buku gitu, atau dia juga suka nulis novel. Nah, itu juga tipe melankolis. Terus selanjutnya itu ada tipe kepribadian koleris. Yang pertama itu ekstrovert, keras kepala, tidak emosional bertindak, tidak
muda, ramah semangat, bebas dan mandiri, memancarkan keyakinan dan bisa menjalankan apa saja. Dan tipe ini juga memiliki kebutuhan mendasar berupa pengendalian dan tantangan. Terus yang keempat itu ada tipe kepribadian pragmatis. Tipe kepribadian ini memiliki ciri introvert, mudah bergaul dan santai, diam, tapi dia tenang. Terus dia sabar, pemalu juga, hidupnya tuh konsisten gitu. Terus dia tenang dan cerdas, punya simpati dan rendah hati, menyembunyikan emosi, dia tuh pandai menyembunyikan emosi. Terus dia tidak suka konflik dan pertentangan. Nah, dia nggak suka tuh kayak berantem, terus dia nggak suka. Terus tipe ini juga memiliki kebutuhan mendasar dan penerimaan. Jadi kalian ini tipe yang mana nih? Coba. Nomor 4. Karismatis. Nggak mantap, Bang. Gimana sih kepribadian yang udah matang itu? Ada yang tahu? Kepribadian yang udah matang itu dia matang itu dia udah dewasa gitu. Kepribadian yang udah dewasa. Percaya diri. Hah? Percaya diri. Berani bersabar. Ada yang lain? Ya, kakak. Mudah mengontrol emosinya. Ada lagi? Ini abang-abangnya kok diem aja? Karena dijawab apa? Tepuk tangan. Dipegangin tepuk tangan. Nah, kepribadian yang matang itu contohnya seperti itu ada 5 tuh kan. Yang pertama itu mampu menerima diri sendiri. Nah, kalau orang yang udah dewasa yang memiliki kepribadian yang matang, dia itu nggak mikirin bukan nggak mikirin orang lain lagi, maksudnya dia lebih fokus ke diri dia gitu loh. Dia lebih fokus ke diri dia, apa yang dia mau, terus lebih mikir ke depannya gitu loh. Nah, mampu menerima diri sendiri. Kelebihannya yang ada di diri dia, kekurangan yang ada di diri dia, itu dia bisa terima semuanya. Dan juga memiliki pegangan hidup. Itu agamanya itu biasanya lebih kayak kuat, terus dia jadi kayak sering sholat, dia selalu ingat Allah. Terus mampu menjalani hubungan dengan orang lain yang dengan rasa aman, baik di lingkungan sosial ataupun pribadinya. Dan dia tuh nggak mudah untuk terikut arus gitu. Dia nggak mudah kayak misalnya cabut yuk gitu kata temannya. Ya udah, dia tuh nggak mudah gitu kayak yuk ayo. Dia nggak mudah bilang kayak gitu. Itu karena dia udah mikirin diri dia gitu. Dia nggak mikirin teman dia yang cabut itu. Ya udahlah, aku kan di sini niatnya belajar nih. Jadi ya udah, aku harus mengikuti peraturannya gitu. Terus mempunyai masa depan. Dia juga mempunyai perencanaan masa depan. Biar dia itu tadi yang kayak saya bilang tadi, dia memiliki perencanaan masa depan. Dia nggak mudah terikut arus tadi, karena itu dia mempunyai pemikiran, mempunyai perencanaan masa depan. Dia lebih mikirin masa depannya gitu. Dia mau jadi apa, terus dia mau ngapain ke depannya. Dia tuh kayak mikirnya nggak stuck di situ-situ aja gitu. Dia punya perencanaan ke depannya itu bakal kayak mana, bakal ngapain, bakal apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Jadi ada yang mau ditambahin nggak dari ini kepribadian yang matang?
Ada? Ada kenapa? Nggak ada. Oke. Ada yang ada? Nggak ada. Oke, kakak yang nanya ya. Tadi tipe kepribadian ada berapa? Apa aja? Coba diulang lagi. Terus? Iya. Terus apa lagi? Oh, koleris. Terus apa lagi? Pragmatis. Kalau misalnya tipe kepribadian yang tahu angkat tangannya, ayo. Ada yang tahu? Oh, dengan sendiri. Ada yang lain? Tadi kan kakak ada bilang melankolis itu orangnya gimana? Terus ada yang lain? Tanda tangannya. Melankolis itu kan orang-orang yang taat aturan. Terus dia juga pemikir yang handal. Makanya dia orang-orang melankolis ini biasanya itu kayak misalnya berbahasa. Terus dia juga suka buat kayak kreasi. Dia kan introvert kan. Terus faktor-faktornya itu ada berapa? Ada dua. Terus kalau faktor internal itu ya itu dari gen, contohnya di dalam. Ini di dalam, dari dalam. Dari dalam ini. Dari luar. Jadi kalau internal itu apa? Internal itu kan dari dalam tuh, ya kan? Contohnya pertama, egois, mau menang sendiri. Iya, terus juga kalau fisik dia rambutnya misalnya terus ya dia kan fisik tuh kan. Kalau dari dalamnya itu kepintaran, genetik. Coba Bu, ciri-ciri ekstrovert, optimis, ceria, dan penuh semangat, penuh rasa ingin tahu. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar akan pengetahuan dan penghargaan. Nah, siapa yang tipe sanguinis? Angkat tangannya. Yang merasa dirinya tipe sanguinis, angkat tangannya. Tidak? Gak ada yang sanguinis? Ada? Ada lagi? Yang kedua itu ada tipe kepribadian melankolis. Tipe ini memiliki ciri-ciri introvert, pemikir, pesimis mendalam, dan penuh pikiran yang analitis, serius dan tekun, cenderung jenius, berbakat dan sensitif. Dan tipe ini sangat teliti, hati-hati dan suka curiga, taat aturan. Kepribadian melankolis sama tangannya. Melankolis, gak ada.
ini memiliki kebutuhan mendasar berupa tantangan dan pengendalian. Siapa? Yang kepribadian koleris. Apa namanya? Apa koleris? Juliandro, Sultan. Oke. Lanjut Bu. Yang keempat itu ada tipe kepribadian pelegmatis. Ciri-cirinya dia introvert, mudah bergaul dan santai, diam tenang, sabar, pemalu, hidup konsisten, tenang dan cerdas, simpatik dan rendah hati, pandai menyembunyikan emosi, tidak suka konflik dan pertentangan. Tipe ini memiliki kebutuhan mendasar dan penerimaan. Ada pribadinya. Siapa Kak? Boleh nggak? Boleh buat tipe kepribadian. Si Yuda nggak ada kepribadian berarti dia ganda ya. Kamu kepribadiannya apa? Yuda kepribadiannya apa? Coba dibaca dulu. Saya 4 Bu. Siapa 4? Tanya 4 yang pragmatis. Kamu pragmatis? Hadir? Saya belum bergaul. Kayaknya malu-malu enggak ya? Kalau malu-malu gitu. Ada lagi? Ya, koleris itu nak, pendiriannya tetap bisa jadi pemimpin. Ya kalau ada kelompok dia nih yang bisa, kamu ini ya tugasnya nih. Itu namanya koleris. Keras kepala juga. Nah, setelah itu dites, itu kalian geser semuanya, baru mulai sekarang. Nah, setelah itu kan muncul nih soalnya. Muncul. Itu caranya kalian geser. Nih, kayak gini. Kalian geser di mana gitu urutannya. Kepribadian kalian itu, gimana gitu. Ya udah kalian urutin. Misalnya suka menuntut. Nah, kalian suka menuntut nggak? Biasa ke depan. Berarti dia diletakin bagian berapa tuh? Paling bawah. Oke, penuh semangat. Itu kalian letak di bagian keberapa? Ya udah cek terusnya. Tinggal digeser-geser aja. Habis itu selanjutnya kalau udah siap, kalau menurut kalian urutannya itu udah pas, baru kalian geser selanjutnya. Habis itu nanti kayak gitu selanjutnya. Konsisten itu dia misalnya A, itu dia aja gitu. Misalnya dia punya pendapat nih, yaudah dia tetap sama pendiriannya, tetap sama pendapatnya. Banyak lagi dong. Udah Bang. Ada yang udah siap, Pak, itu nanti screenshot ya. Riang, kamu atau Riang? Siapa? Tunggu ya. Agresif ya. Kirim ke ini. Nah, itu kan udah dikasih tes kepribadian tuh. Nanti kalian kasih kirim ke sekretaris yang kayak kakak bilang tadi, sampai persen bawahnya itu ya. Kalau misalnya nggak bisa screenshot panjang itu di bagian persennya aja. Di bagian persen, kalau nggak 2 itu di bagian atasnya itu kan ada kayak I, D gitu. Nah, itu kalau misalnya nggak bisa screenshot panjang itu 2 di bagian itu.
atas itu sama di bagian bawahnya, bagian tulisannya kalian cari teman kalian sekali sudah. Sudah guys, sekian materi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.